Pelaku industri membutuhkan kebijakan tepat dan efektif untuk mengungkit kinerja manufaktur nasional di tengah ketatnya persaingan industri global. Tekstil dan garment menjadi sektor yang membutuhkan smart policy, sebab persoalan yang dihadapi bukan lagi terkait memperluas pasar, tetapi juga tingginya biaya logistik, mahalnya distribusi, hingga ketergantungan bahan baku impor yang belum juga terpecahkan. Ketua Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia, Anne Patricia Sutanto, mendorong pemerintah segera ambil langkah cepat dan tepat agar industri nasional tetap kompetitif dan investasi terus mengalir ke Indonesia. Anne melihat persaingan industri saat ini tidak lagi berlangsung di dalam negeri semata. Alasannya Indonesia sudah terhubung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, mulai dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, hingga kerjasama perdagangan dengan negara-negara BRICS. Perjanjian ini membuat produk tekstil nasional harus bersaing langsung dengan negara-negara tetangga yang mempunyai nilai lebih dalam persoalan biaya produksi. Jadi ini memang kita banyak hal yang Asosiasi Garment Tekstil selain kita menyampaikan kepada pemerintah mengenai perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral, kita fokus juga kepada smart policy. Karena smart policy ini yang bisa membuat kita berdaya saing dan menambah porsi market share kita kepada beberapa negara yang kita mempunyai kerjasama. Advisory Board Komunitas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung Wari Andang Cahyono menyarankan pemerintah lebih agresif mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan prospektif. Foreign Direct Investment atau FDI kini tidak hanya terjadi di ASEAN, tetapi dengan negara-negara seperti Brasil, India, dan Meksiko yang agresif membangun basis manufaktur global. Menurutnya, penguatan manufaktur domestik menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan investasi. Dia mencontohkan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Jerman yang memiliki basis manufaktur kuat sebagai penopang ekonomi. Tapi salah satu pesan kita, Pak, kalau kita benchmark dengan negara-negara yang sudah maju, kita masih banyak tantangan ya, tantangan besar menunggu kita, dan digarisbawahi bahwa di setiap negara-negara maju itu punya suatu institusi atau badan yang mengelola manufaktur atau investment itu satu satu komando lah, Pak. Di sisi pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengklaim terus memperkuat iklim investasi melalui reformasi perizinan dan deregulasi. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Riyatno mengatakan pemerintah telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Dia menjelaskan usaha berisiko rendah cukup mengantongi nomor induk berusaha atau NIB, sedangkan usaha dengan risiko lebih tinggi memerlukan proses verifikasi tambahan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah juga mulai menerapkan mekanisme fiktif positif, yakni izin akan terbit otomatis apabila kementerian atau lembaga tidak memberikan respons sesuai dengan batas waktu layanan. Inilah salah satu terobosan kami, dan ini memang sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, juga dalam PP 28/2025. Jadi kami sudah secara bertahap kami terapkan dalam rangka untuk supaya bagi pelaku usaha ada kepastian. Kalau memang tidak memenuhi syarat dikembalikan, suruh memenuhi. Tapi kalau enggak, kalau misalnya tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka sistem kami akan menerbitkan secara otomatis. Kemudian konstruksi langsung di kawasan industri.